Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Suho bersiap untuk melamar kekasihnya di sebuah mall. Dengan bantuan staf mall, dia berpakaian seperti pangeran kerajaan dengan berbagai pakaian aneh yang dia kenakan. Setelah mendapatkan informasi bahwa kekasihnya yang bernama Momo telah selesai berbelanja, Suho pun bersiap memberikan kejutan romantis untuk kekasihnya. Saat di dalam lift, secara kebetulan Momo bertemu dengan seorang gadis yang mengenakan gaun yang sama dengannya. Mereka berdua pun terkejut karena gaun mereka sama persis dan mereka saling curiga dengan pakaian mereka. Setelah Momo keluar dari lift, Nanan kemudian berfoto selfie dengan berbagai pose dan tiba-tiba gaun yang dia kenakan robek. Hal itu membuat Nanan panik dan malu. Dia memutuskan untuk keluar dari lift dengan menutupi wajahnya dengan kardus. Setelah memastikan tidak ada orang, dia kemudian berlari agar bisa keluar dari mall itu. Namun sayangnya dia tersandung karpet dan menemukan dirinya di tengah dekorasi dengan nuansa romantis. Di lantai atas, petugas mall mengarahkan Suho untuk mulai menembakkan panah ke karangan berbentuk hati. Namun tembakan Suho meleset, dia malah menjatuhkan dekorasi yang salah. Nanan yang alergi mawar kemudian bersin tiada henti karena ulah Suho. Tiba-tiba talinya yang menopangnya terlepas dan secara tidak sengaja menarik baju Nanan. Hal itu membuat Nanan marah dan kemudian mendorong Suho ke belakang, yang menyebabkan pantatnya tertusuk karena panahnya sendiri. Keesokan harinya, Suho tersadar di rumah sakit karena bagian tubuhnya harus dioperasi. Jianjun datang ke kamar Suho dan meminta ganti rugi sebesar 300.000 yuan yang digunakan untuk melamar Momo di mall yang gagal. Suho mengatakan jika dia akan melunasi hutangnya dengan mencicil setiap bulan. Saat Jianjun keluar, tiba-tiba Nanan datang ke kamar Suho. Setelah itu Nanan membuka maskernya sebagai bukti atas tindakan Suho. Nanan meminta ganti rugi biaya pengobatan untuk mengobati alerginya akibat kejadian di mall itu. Suho menolak untuk membayar ganti rugi kepada Nanan, dan kemudian Nanan mengikutinya keluar dengan mengatakan bahwa Suho adalah pria miskin. Suho mengambil dompetnya dan menunjukkan semua isi dompet miliknya, dan Nanan mencoba mengambil dompet itu yang kemudian terjadi sebuah perkelahian di antara mereka. Namun Suho tidak sengaja menjatuhkan dompetnya ke tempat sampah. Namun tiba-tiba Momo datang mengunjungi Suho yang menjadi marah dan memutuskan untuk putus hubungannya dengan Suho. Bahkan Momo rela membayar ganti rugi kepada Nanan agar segera meninggalkannya. Setelah Nanan mendapatkan uang ganti rugi, dia kemudian meninggalkan Suho yang patah hati karena hubungannya putus dengan Momo. Dan sialnya tempat sampah yang berisi dompet Suho telah dibuang petugas kebersihan di penampungan sampah. Suho membongkar tempat sampah namun tidak menemukan dompetnya. Suho meninggalkan rumah sakit dengan pakaian sangat kotor. Setelah beberapa hari menjadi gelandangan, Suho akhirnya melihat Nanan dan kemudian berlari menghampirinya. Nanan merasa kasihan dengan kondisi Suho yang kelaparan. Kemudian Nanan mengajak ke rumahnya untuk memberinya makan. Suho mengatakan jika ia memiliki gangguan ingatan yang menjadikan dia tidak bisa mengingat angka. Suho menuliskan angka rahasia di buku catatan yang ada di dompetnya. Nanan menganggap bahwa itu hanya lelucon, tetapi Suho mengatakan bahwa dia tidak bisa membuka rumahnya. Nanan menyarankan untuk pergi menemui Jianjun, namun dia sedang pergi ke Brazil dan tidak bisa menghubunginya sama sekali. Dan dengan terpaksa Nanan menampung Suho dalam beberapa hari. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dekat karena keduanya sering menghabiskan waktu bersama. Suatu malam, Suho melihat gaun merah yang dipajang di toko. Suho menyarankan Nanan agar dia membelinya, namun Nanan menolaknya karena harga gaunnya sangat mahal. Dia tidak punya cukup uang untuk membelinya. Setelah mendengar itu, Suho teringat jika Nanan pernah meminta ganti rugi atas gaunnya yang robek. Dia curiga dan segera memeriksa harga asli gaun Nanan yang di lemari, dan ternyata harga gaunnya hanya 60 yuan. Setelah mengetahui bahwa Nanan telah menipunya, kemudian Suho menguncinya di kamarnya sepanjang malam. Keesokan harinya, Nanan ditelepon oleh temannya untuk menghadiri asosiasi penulis yang akan diadakan hari itu. Nanan terpaksa memberi kartu kreditnya agar Suho tidak mengganggunya lagi dan dia bisa pergi ke konferensi. Setelah sampai di tempat asosiasi, Nanan kembali mendapatkan masalah karena dia membuat banyak kesalahan dan memberikan citra buruk pada media. Saat kembali ke rumah, Nanan menemukan jika Suho menghabiskan saldo kartu kreditnya untuk membeli sofa dan gaun yang sangat mahal. Dia juga memarahi Suho karena menghabiskan uangnya dan sekarang dia tidak bisa membayar sewa rumahnya. Suho membujuknya untuk makan malam, dan tak lama kemudian pemilik kos mengetuk kamar Olivia untuk meminta uang sewa bulanan. Namun Olivia tidak bisa membayarnya karena ulah Suho.
Keesokan harinya, Suho membawa Nanan ke tempat hiburan untuk mendapatkan uang dengan cepat. Suho berpura-pura menjadi tukang parkir VIP untuk mendapatkan uang dari orang kaya. Setelah mendapatkan uang, Suho mengundang Nanan untuk berpesta sepanjang malam di klub. Nanan mulai tertarik pada Suho yang ternyata bisa membantunya mendapatkan uang dalam waktu singkat. Keesokan paginya mereka dibangunkan oleh pelayan klub dan tanpa sadar mengatakan dia akan mentraktir semua orang di klub itu. Akibatnya semua uang yang hasil dari parkirnya habis dalam waktu sekejap. Dia tidak punya uang lagi untuk membayar sewa. Ketika pulang ke rumah, ternyata pemilik rumah sedang mengemasi barang-barangnya dan memaksa mereka untuk meninggalkan rumah tersebut. Mereka tidak punya pilihan lain selain mendobrak pintu rumah Suho. Dan ternyata Jianjun telah kembali dari Brazil dan tinggal di rumah Suho selama beberapa hari tanpa memberitahu Suho. Jianjun yang sedang berolahraga tampaknya tertarik dengan kecantikan Nanan hingga ia tidak peduli dengan kehadiran Suho. Suatu ketika Jianjun mengajak Nanan kencan buta dan menonton pertunjukan bersama tanpa mengajak Suho. Ternyata acara tersebut adalah sebuah drama hasil karya Nanan. Nanan juga muncul dalam pertunjukan teater tersebut. Di tengah pertunjukan, Suho dan Jianjun menyadari bahwa Nanan dalam bahaya. Mereka berebut untuk menyelamatkannya. Suho tiba-tiba jatuh ke atas panggung tepat di atas kereta drama dan membuat penonton menertawakan tingkahnya itu. Jianjun pergi mengambil mobil untuk mengantar Nanan, namun Suho dengan cepat membawa Nanan pergi dengan kereta sepeda dan melewati gang sempit. Mereka tidak sengaja bertabrakan dengan mobil hitam yang dikendarai oleh pria bernama Jiang Hai. Dan ternyata Jiang Hai dan Nanan saling mengenal, yang ternyata mantan kekasih Nanan. Hubungan mereka berakhir karena Jiang Hai menikahi seorang wanita kaya bernama Feng. Beberapa hari kemudian, Nona Feng tiba-tiba mengundang Nanan untuk makan malam bersama di sebuah hotel minggu depan. Nanan berdandan cantik dengan gaun menarik agar tidak dihina atau direndahkan oleh Nona Feng. Pada saat pertemuan, Nanan memakai gaun merah yang dibelikan Suho dan untuk menunjukkan penampilan terbaiknya di depan Nona Feng. Nanan mengajak Suho dan Jianjun untuk menemaninya saat pertemuan itu. Saat acara makan malam, Nona Feng terus menyudutkan Nanan dan mempermalukannya dengan perangkap kepiting yang telah direncanakan sebelumnya. Namun Nanan selamat dari jebakan karena Suho dan tanpa sengaja melemparkan kepitingnya ke wajah Nona Feng. Sesaat sebelum pulang, Nanan mengembalikan 100.000 yuan yang diberikan Jiang Hai kepadanya. Nanan mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan uang itu. Dia pergi dengan perasaan puas karena berhasil mempermalukan Nona Feng. Dalam perjalanan pulang, Nanan menceritakan masa lalunya. Dia datang ke Beijing bersama Jiang Hai untuk meningkat ekonominya dan belajar bersama di universitas. Namun uangnya tidak cukup dan akhirnya menyerah. Nanan memberikan semua uang yang dia miliki untuk membantu biaya pendidikan Jiang Hai. Namun setelah lulus dari perguruan tinggi, Jiang Hai malah berkencan dengan seorang wanita lain. Nanan berterima kasih kepada Suho yang telah membantunya saat kesusahan. Pada kesempatan yang sama, mereka mengungkap cinta mereka satu sama lain dan tanpa sadar mereka berpelukan. Sejak saat itu mereka menjalin hubungan romantis dan menjalani kehidupan bersama. Suatu hari ketika Suho sedang berjalan di Italia, dia tidak sengaja menyerempet seorang pengantin pria. Namun saat mengejar pengantin itu, secara tidak sengaja dia bertemu Nanan. Pertemuan mereka seakan takdir sudah membuatnya berjodoh. Dan film pun selesai.